Bapa, biarlah lagu yang baru saja kami nyanyikan ini senantiasa mengingatkan kami sekalian bahwa hidup kami di bumi ini adalah hidup yang sementara. Suatu saat kami siap atau tidak, mau atau tidak, kami akan meninggalkan dunia ini. Dan kami akan tinggalkan semua yang kami peroleh, semua yang kami punya, kecuali harta yang sudah kami kumpulkan di surga. Itulah sebabnya bantu kami Tuhan untuk memiliki hati seorang hamba, hati yang mau melayani Tuhan dan sesama, hati yang mau menolong orang lain, hati yang rindu untuk dipakai Tuhan menjadi berkat. Sehingga ketika kami nanti berjumpa dengan Engkau, kami tidak pulang dengan tangan yang kosong, tapi kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan, hidup kami yang kami dedikasikan untuk pekerjaan Tuhan, hidup yang sudah melayani Engkau dan sesama. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian indah yang lirik-liriknya maupun melodinya boleh menyegarkan hati kami, boleh mengingatkan akan panggilan hidup kami. Terima kasih untuk pelayanan worship team. Biarlah Tuhan terus urapi, pakai mereka untuk menjadi saluran berkat dan alat kemuliaan-Mu. Dan sekarang ini berkati kami juga dengan firman-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami sekalian. Engkau yang tahu keadaan kami masing-masing. Engkau berkenan untuk menyapa kami, menjawab pergumulan atau pertanyaan kami, sehingga kami boleh makin mengerti akan kehendak-Mu, akan firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu di ruangan ini, di kelas-kelas sekolah minggu, di English Sanctuary, di gereja-gereja Tuhan di mana-mana. Tuhan urapi hamba-hamba Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih positif. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, udara di luar cukup dingin. Saya harap di dalam kita cukup hangat, apalagi setelah kita bersekutu bersama-sama menaikkan pujian ya, bersama-sama pada Tuhan. 2 minggu yang lalu ketika di Bible Study saya menceritakan tentang seseorang yang dibawa oleh malaikat ke neraka, saudara. Dia kaget karena ternyata di neraka pun ada pesta. Wow, saya pikir di neraka itu nggak ada apa-apanya. Dia lihat di sekeliling meja itu orang duduk dan di depannya ada berbagai macam makanan yang lezat, saudara. Setelah itu orang ini dibawa ke surga. Ternyata juga sama, saudara. Di sana dia lihat orang-orang yang sedang duduk di sekitar meja makan. Di tengah-tengah mereka ada makanan yang lezat. Lalu orang ini tanya, loh, apa bedanya surga sama neraka? Kok ada pesta semuanya? Lalu malaikat bilang, coba perhatiin. Ya, lihat lagi, sama itu. Makanannya ya enak. Apalagi? Oh ya, mereka chopsticknya panjang-panjang, sekitar 1 meter. Ya, kamu lihat ada bedanya enggak? Coba lihat orang-orang di neraka itu. Oh iya ya, kurus-kurus. Yang di surga gemuk-gemuk kayak saya. Kamu tahu kenapa? Ya perhatiin. Ternyata saudara, walaupun mereka dalam situasi yang sama, mereka menghadapi makanan yang sama, tapi orang-orang di neraka itu ya tidak mau share, saudara. Nah, chopstick mereka tuh panjang sehingga tidak bisa untuk makan diri sendiri, saudara. Ya, jadi di depan mereka banyak makanan tetapi kurus. Sedangkan yang di surga mereka tuh saling menyuapi, ya karena tidak bisa makan sendiri, saling menyuapi sehingga pada makan enak, saudara. Nah, itu pandangan orang Yahudi tentang surga dan neraka. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan prinsip yang keempat dari kerajaan Allah, yaitu tentang relationship atau fellowship. Kita sudah belajar mengenai apa? Citizenship, kemudian leadership, yang ketiga last week rulership. Maka yang keempat kita akan belajar mengenai relationship atau hubungan dalam kerajaan Allah. Saudara, prinsip ini penting, bahkan sangat penting. Namun sayang banyak orang Kristen yang belum memahaminya.
Sehingga saudara, tidak sedikit orang Kristen misalnya yang sudah dibaptis namun jarang ke gereja, ya. Bukan karena sakit, ya, tapi karena alasan lain. Nah, kalau ditanya kenapa kau tidak ke gereja, capek, ya, sibuk, males, atau lagi ada acara lain. Mereka juga suka bilang, saya di rumah berdoa kok sendiri, ya. Saya di rumah juga baca Alkitab sendiri. Saya juga nonton itu acara khotbah di TV. Itu saudara, ya. Nah, bagaimana kata firman Tuhan? Mari kita buka Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ayat ini cukup jelas sehingga tidak membutuhkan interpretasi yang rumit, ya. Simple, clear. Apa? Tuhan berpesan supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Artinya apa? Menghadiri kebaktian ataupun persekutuan-persekutuan yang diadakan di gereja. Nah, pertanyaannya, mengapa? Ya, mengapa Tuhan bilang jangan kita malas, jangan kita merasa tidak perlu untuk datang beribadah atau ke persekutuan-persekutuan? Kenapa? Saudara-saudara, saat kita menjadi warga negara kerajaan Allah, itu berarti kita memasuki suatu komunitas orang-orang beriman. Saudara, salvation is personal atau individual. Itu keputusan pribadi, kita sudah belajar, ya. Bukan karena orang tua atau teman, itu tidak bisa, itu personal. Tetapi menjadi orang Kristen itu komunal. Nah, ini yang oleh banyak orang Kristen belum disadari, bahwa menjadi orang Kristen itu berarti memasuki suatu komunitas bersama. Saudara, kita menjadi orang Kristen bukan hanya supaya kita kelak kalau mati masuk surga, tetapi supaya kita sejak mengalami born again, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, saya yakin setiap orang tua menginginkan anaknya bertumbuh. Ya, kita lihat Felicia yang begitu lucu. Saudara, saat ini memang karena usianya baru 1 tahun. Ya, bayangin saudara, kalau Felicia sudah umur 10 tahun, ya, masih tetap seperti sekarang, gimana? Kira-kira perasaan Willy sama Fahmi? Sedih. Ya, karena apa? Kita semua memang kita punya anak masih kecil itu lucu, saudara. Tapi kalau anak kita sudah umur 10 tahun masih disuapin, dimandiin, dicebokin, tidak lucu lagi, saudara. Kita menjadi apa? Khawatir. Kita menjadi sedih. Ini kenapa anakku tidak bertumbuh? Saudara, Bapak kita yang di surga juga mengharapkan hal yang sama. Tentu dikatakan malaikat di surga bersorak-sorai ketika satu orang bertobat. Tapi saudara, kalau sudah 10 tahun lahir baru, masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi orang itu tidak grow, Bapak kita di surga mau tentunya menjadi sedih, saudara.
Itulah sebabnya kita harus tahu, ya.